Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas MR4801 dengan NIM 1021124000010. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal produk desain. Untuk review jurnal yang pertama itu ada yang berjudul Participatory Design of Digital Innovation in Agricultural Research for Development Insight from Practice. Untuk penulisnya itu dari Jonathan Stein, Berta Ortiz Crespo, Jacob Van Etten, dan Anna Muller. Untuk tahun rilisnya itu 2022. Sumbernya itu berasal dari Agricultural System Vol 195 103313. Tujuan penelitian jurnal ini yaitu artikel ini adalah untuk berbagi pelajaran praktis tentang penerapan metode desain partisipatif untuk menciptakan solusi ICT for AG. Penulis ingin membantu peneliti digital masa depan dalam menghadapi tantangan yang muncul saat menerapkan desain partisipatif di lingkungan pertanian skala kecil di Afrika dan Amerika Latin. Untuk latar belakang masalah, yaitu inovasi digital atau ICT sangat penting untuk pengembangan pertanian. Namun banyak proyek teknologi pertanian yang gagal karena desainnya buruk. Nah, kegagalan ini tuh sering terjadi karena desainnya lebih didorong oleh kemampuan teknologi daripada kebutuhan atau kegunaan petani. Oleh karena itu, peneliti kini beralih ke metode desain partisipatif yang secara langsung melibatkan pengguna akhir atau petani dalam proses perancangan. Selanjutnya itu ada metode. Nah, metode dalam jurnal ini tuh studinya berbasis pengalaman praktis dan beberapa proyek digital untuk pertanian. Contohnya tuh kayak Klimop, terus Ushauri, Seed Information Exchange Platform, terus Seasonal Seed Scenario Planning Tool, dan lain-lain. Terus untuk metodenya itu menggunakan analisis induktif dari pelaksanaan proyek untuk menarik learn. Selanjutnya itu ada hasil utama. Nah, hasil utamanya ini peneliti menemukan berbagai tantangan ketika metode partisipatif diterapkan dalam proyek pertanian. Di antaranya itu yang pertama ada ekspektasi pemangku kepentingan yang tidak selaras. Contohnya itu donor ingin solusi cepat dan siap pakai, padahal desain partisipatif itu iteratif dan membutuhkan waktu. Yang kedua itu ada tensi antara kebutuhan lokal dan rencana scaling. Nah, jadi solusi yang sangat sesuai konteks lokal kadang sulit diperluas ke area lain. Yang ketiga itu ada hambatan hierarki organisasi. Jadi dalam lembaga pemerintahan, staf sering enggan beropini karena budaya kerja top down. Terus selanjutnya ada keterbatasan pemahaman terhadap ekosistem digital lokal. Contohnya itu buruknya jaringan internet mempengaruhi efektivitas inovasi. Yang kelima itu kurangnya budaya reuse. Jadi banyak proyek memulai dari nol padahal bisa memodifikasi platform yang sudah ada. Terus sehingga menimbulkan boros biaya dan waktu. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan ini itu ada aspek kebaruan. Jadi aspek kebaruan ini menyediakan insight praktis dari proyek nyata, bukan teori aja. Terus aspek selanjutnya ada kekuatan, jadi analisis mendalam. Jadi kita melakukan analisis mendalam tentang
tantangan implementasi desain partisipatif. Aspek selanjutnya itu ada kekurangan, jadi kurangnya itu di data kuantitatif atau ukuran keberhasilan di tahap scaling. Selanjutnya ada aspek relevansi, jadi sangat relevan untuk pengembangan ICT 4AG oleh pemerintah atau LSM atau peneliti. Ya, untuk terakhir ini ada kesimpulan, di mana kesimpulannya itu desain partisipatif berpotensi meningkatkan kualitas dan relevansi inovasi digital pertanian. Namun keberhasilannya dipengaruhi oleh yang pertama itu ada koordinasi pemangku kepentingan, terus ada strategi scaling sejak awal, lalu ada pemahaman ekosistem digital, selanjutnya ada inklusi kelompok marginal. Selanjutnya saya akan mereview jurnal yang kedua yang berjudul Collaborative Creativity Among Education Professionals in a CO Design Workshop, a Multidimensional Analysis. Penulisnya yaitu Garcia Gonzalez, M. Jimenez, M. A. Laranaga, dan Barrenechea. Untuk tahun rilisnya itu 2021. Bidang yang di jurnal ini itu ada bidang pendidikan, design thinking, dan CO design. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di jurnal ini, penelitiannya itu bertujuan untuk menganalisis kreativitas kolaboratif para profesional pendidikan dalam sebuah workshop CO design dengan melihat interaksi, kontribusi ide, dan dinamika proses kreatif dalam tim. Latar belakang masalahnya yaitu penelitian ini didasari oleh kebutuhan dunia pendidikan akan inovasi yang dihasilkan secara kolaboratif, bukan hanya dari individu saja. Jadi pendekatan CO design dinilai lebih efektif mendorong keterlibatan profesional pendidikan dalam merancang solusi pembelajaran yang relevan. Penulis menekankan bahwa kreativitas dalam pendidikan bersifat sosial sehingga perlu dianalisis dan interaksi antar anggota tim. Selanjutnya itu ada metode. Nah, metode ini metodenya itu melakukan pendekatan. Pendekatannya itu ada kualitatif ditambah analisis multidimensional. Selanjutnya ada partisipan. Nah, profesional pendidikan yang terlibat dalam workshop CO design. Selanjutnya ada teknik analisis, di mana ini teknik analisis itu ada observasi proses kolaborasi, analisis kontribusi ide, penilaian dinamika kelompok, dan selanjutnya itu ada penulisan mengevaluasi kreativitas berdasarkan indikator verbal, nonverbal, dan sosial yang dalam bekerja sama. Selanjutnya ada hasil utama, di mana hasil utama ini penelitian menemukan bahwa kreativitas kolaboratif muncul ketika yang pertama itu setiap anggota dapat berkontribusi ide secara seimbang. Yang kedua itu lingkungan workshop mendukung eksplorasi dan improvisasi. Yang ketiga itu interaksi interpersonal positif seperti dukungan dan penerimaan ide. Yang keempat itu penggunaan metode CO design memicu proses berpikir kreatif. Nah, sebaliknya kreativitas dapat menurun bila terjadi dominasi anggota tertentu atau rendahnya komunikasi antar anggota grup. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihannya itu pembahasan mendalam mengenai dinamika kreativitas dalam konteks nyata workshop pendidikan. Yang kedua itu menggunakan kombinasi analisis multidimensi sehingga hasil memberikan gambaran komprehensif tentang proses kolaboratif. Yang ketiga itu ada menilai kontribusi masing-masing peserta secara detail dalam proses CO design. Selanjutnya ada topik sangat relevan dengan kebutuhan inovasi pendidikan yang menekankan kerjasama dan desain partisipatif. Selanjutnya ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu
jurnal partisipan terbatas sehingga temuan sulit digeneralisasi ke konteks yang lebih luas. Selanjutnya ada konteks workshop sangat spesifik sehingga penerapan hasil pada lingkungan pendidikan berbeda masih membutuhkan kajian lanjutan. Lalu yang ketiga itu ada tidak ada analisis jangka panjang mengenai implementasi hasil workshop dalam pembelajaran nyata. Selanjutnya ada dampak konkret dari kreativitas yang dihasilkan belum dievaluasi secara menyeluruh. Ya, untuk yang bagian terakhir ini ada kesimpulan, di mana kesimpulannya itu CEO Design efektif dalam meningkatkan kreativitas kolaboratif bila prosesnya diatur untuk menjamin keterlibatan dan komunikasi setiap peserta. Nah, penelitian ini memperkuat urgensi pendekatan kolaboratif dalam mengembangkan inovasi pendidikan modern. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.